Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang terah nasab. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali perbincangan di seliwar-seliwar di media sosial tentang nasab-nasab. Bahkan ada pro kontra yang ramai sekali pokoknya. Apa sebenarnya terah nasab yang akan kita perbincangkan pada malam ini? Tentu dengan satu narasumber yang tidak asing bagi kita, yaitu Girianto Hangendali. Selamat malam, Girianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pemirsa, kita awali saja bincang-bincang kita tentang terah nasab ini. Namun sebelum kita berbincang-bincang, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang berikut. Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jen setan datan purun paneluan tanono wani miwah panggawe ala gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanono arah ring mami guna duduk pan sirno. Ya, kita awali pemirsa perbincangan terah nasab. Ya, Girianto, apa yang akan kita bicarakan dengan terah nasab ini yang rupanya kok memang ya rame. Ini kan sedang on ya, sedang rame terah dan nasab. Kita tidak berbicara agama, ya, kita berbicara tentang budaya, ya, tentang terah dan nasab ini. Kita sebagai orang Jawa sangat menghargai itu, tentang terah itu ya. Cuman orang Jawa punya terah dua, terah nyata dan terah gaib. Ya, jadi Mas Samsu bisa jadi masih saudara saya, meskipun bukan secara biologis, tapi secara gaib bisa. Ya. Apakah itu yang dikatakan memiliki ideologi yang sama persis ya, sehingga berani untuk berjuang mati-matian mempertahankan ide yang sama itu. Ya. Kalau kita lihat sekarang itu di tempat-tempat keramat, ya, tempat-tempat keramat itu bukan sekedar bahwa dia itu anaknya ini menjadi orang hebat sehingga dia bisa begitu. Kehebatan dia itu karena ada kekuatan yang lain yang menjadikan dia hebat. Dalam konteks Jawa, sing jangkung. Orang hebat itu dalam konteks Jawa itu kronono sing jangkung. Makanya tidak boleh kita itu menjadi orang sombong, karena kepandaianmu itu bisa jadi karena sing jangkung. Nah, yang jangkung ini sing momong istilahnya. Itu momongannya akeh. Tidak hanya Mas Samsu. Meskipun tempatnya di satu tempat yang istimewa, tapi dia itu memiliki momongan sing akeh. Yang disebut dengan terah gaib tadi. Ya. Yang ini pasti akan ketemu orang-orang yang seide, sepaham ya. Hatinya itu bisa jadi dalam kriteria terah yang gaib itu. Kalau terah-terah yang nyata itu ya si A punya istri ini, A punya anak ini, maka ini adalah terahnya, nasabnya kalau dalam bahasa Arab itu. Ini kalau kita mau mengukur nasabnya orang Jawa itu seperti apa. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana sejarah orang Jawa tentang Saka Dwipa itu. Ya. Saka itu putih, bersih, makmur, ya. Dwipa itu pulau. Jadi Nusantara pertama itu
sebagai satu wilayah. Kalau dalam referensi itu Mas Samsu, Jawa itu sebenarnya bukan tanah Jawa. Jawa itu bangsa Jawa. Ya, yang bertebaran di Nusantara. Itu semuanya Jawa. Makanya Sakadwipa itu bangsanya namanya bangsa Jawa. Japana, Yawa. Ya. Nah, kita ini. Jadi bangsa Nusantara itu sebenarnya bangsa Jawa. Jawa. Karena kodrat alam, maka digunakan sebagai menyebut Pulau Jawa. Maka tidak salah, meskipun orang itu lahir di Pulau Jawa, bisa jadi dia bukan bangsa Jawa. Ya? Ya. Nah, begitu pula di pulau yang lain. iya, di pulau yang lain. Bisa jadi orang Papua sana itu orang Jawa itu. Bagaimana kriteria nilai budayanya? Nah, ini yang akhirnya nanti mengkristal pada Pancasila itu. Jadi pada Sakadwipa itu, minggu lalu kita katakan orang Hindu mengatakan Swarga Loka, orang Buddha mengatakan Sukowati, orang Jawa mengatakan Jonoloko. Itu alam dunia, yang artinya taman yang indah. Jadi Nusantara itu sejak sekian juta tahun yang lalu, itu satu wilayah yang paling nikmat kehidupannya. Kenapa nggak sama dengan yang lainnya? Karena kita dilalui garis khatulistiwa, dikodratkan oleh Tuhan. Sehingga meskipun pada waktu itu dingin suasananya, di Nusantara itu hangat. Ya, ini. Makanya banyak bangsa-bangsa luar sana itu kepingin untuk masuk ke Nusantara. Karena apa? Kepingin masuk ke Swarga Loka. Jadi jangan heran kalau sekarang bangsa-bangsa lain itu kepingin masuk menguasai Nusantara. Karena semuanya ada. Nah, pada waktu sejarah Sakadwipa itu, manusia yang sudah panjang punjung pasir ukir gemari pahloh jinawi itu akhirnya menjadi sombong. Kodrat ini ya, wong lewis mulya lali ya? Berbondo berbandu kan lali. Sombong-sombong. Dikodratkan oleh Tuhan, kita pernah mendapatkan kutukan dari Tuhan. Suasana yang indah, tentram tadi, akhirnya ada tsunami. Tsunami di Aceh itu Mas Samsu sekitar 30 meter. Tsunami Sakadwipa 135-an meter. Anda bisa bayangkan itu. Apa akibatnya? Akibatnya yang dulu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, bahkan konon ceritanya sebagian dari Cina, Indochina, ya, terus ada Bangladesh, ada Myanmar, ada Laos, ada Kamboja, ada Vietnam, ada India. Dulu itu Nusantara. Itu bisa ditelisik dari arkeologinya. Ya, sombong kita. Ya, maka pada waktu itu dalam cerita referensi itu kita dihukum oleh Tuhan. Es yang ada di dunia ini dicairkan. Gunung-gunung diletuskan. Nah, konon Krakatau, Danau Toba dulu itu kan dunia itu ya. Ya, akhirnya es mencair, jadilah Nusantara sekarang terpecah-pecah. Terpecah bukan karena sesuatu yang apa ya? Ya secara alamiah karena memang es mencair, ada goncangan luar biasa sehingga sebenarnya laut dalam kita itu daratan kita pada zaman Sakadwipa. Setelah kelelep itu, makanya terpisah-pisah sekarang ini. Ini menjadi menarik kalau kita berbicara nasab tadi. Ini nasabnya orang Jawa. Orang Nusantara. Ya. Nah, pada waktu itu kan bumi-bumi ini kan bergetar semua. Ya. Terutama Pulau Jawa ini. Pulau Jawa bergetar. Maka dewa-dewa di Kahyangan pada waktu itu Mas Samsu. Ya, keyakinan orang Jawa
Wayang itu loh ya, cerita wayang itu ada. Bukan karangan itu. Memangnya ada. Memang ada di Nusantara. Pandawa itu di Nusantara ada. Hastinapura di Nusantara itu ada. Ya, tokoh-tokoh itu. Makanya orang Jawa itu kan seneng dengan wayang. Apa Bratasena yang gagah, ya, yang pakai kumis, pakai jambang, bangga dengan nenek moyangnya. Cuma kodrat alam akhirnya kita entah bagaimana menjadi kecil-kecil semacam ini, ya. Tapi kebanggaan kita terhadap Mahabharata dan Baratayuda, tokoh-tokohnya itu tetap. Nah, yang jadi masalah, ternyata tokoh-tokoh yang hebat itu ada pada bangsa-bangsa di luar Nusantara. Yang di dalam Nusantara dulu kan India, yang tinggi besar. Sekarang dari Yaman tinggi besar, itu. Akhirnya yang dulu bangga dengan bangsanya sendiri karena tinggi besar, dan sekarang bangsa tinggi besar itu sudah nggak ada, dialihkan kepada siapa ya yang tinggi besar? Dulu ada namanya Meganthropus paleojapanicus, orang-orang Jawa terdahulu yang besar-besar. Ya. Nah, karena kodrat alam sudah nggak ada, sehingga orang-orang yang masuk dari luar negeri ke Indonesia, asalkan tinggi besar, pakai kumis jambang, pakai simbar dodo, ya itu sudah difahami sebagai orang-orang dahulu yang dibangga-banggakan itu. Dicocok-cocokkan akhirnya. Ya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Setitik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang terah nasab. Nah, ya Kiranto, kalau menghitung patokannya, menghitung terah itu patokannya usia atau apa, bagaimana? Ya, kalau terah kan keturunan ya. Ya. Intinya itu kalau terah biologis, itu terah biologis inti, itu kan anak-anaknya. Jadi orang Jawa itu karena ada bapak, mbah, simbah, ya, ada buyut, ada cangga, ada wareng, ada udeg-udeg, ada gantung siwur, ada kuplak sente, ada debok bosok, ada gali asem, ya. Itu kan terah kita ke atas sana. Ke atas. Ya. Ada lagi sampai 18, macam-macam lah. Jadi bangsa Jawa, Nusantara tadi, ya, khususnya yang di Pulau Jawa, itu sudah punya terah memang. Sudah menghitung terah-terah itu. Meskipun terah itu pada akhirnya tidak begitu penting. Ya. Jadi bukan, kenapa tidak penting? Karena orang-orang Jawa pada waktu itu lebih menikmati terah gaib daripada terah biologis itu. Lapo sing goleki sampai apa debok bosok atau begitu ya, atau kuplak sente, atau pada apa tadi itu yang terakhir gali asem tadi, ya. Udahlah, kita yang penting pokoknya teko bapak, teko mbah, teko buyut, teko cangga, teko cangga lah, ya. Turun telu, kalau bisa turun pitu kan begitu ya. Makanya orang Jawa itu, Mas Samsu, dalam kehidupan manusia paripurna itu apabila dia itu paham tentang turun pitu. Katakan dalang. Dalang itu boleh sebagai dalang ruwat apabila anak dalang turun pitu. Ya. Jadi saya itu boleh ngeruat itu apabila bapak saya, kakek saya, buyut saya, cangga saya sampai 7 ya. Dalang. Dalang semua, ya. Tapi sekarang kan enggak. Baru bisa dalang ruwat sudah. Ya enggak apa-apa ya. Bisa jadi cara berpikir dia itu terah bukan terah biologis tapi terah gaib. Ya. Aku oleh ngene iki sabab entuk wasitaning dewa kegaiban dikongkon macak ngene iki. Nah, ini orang Jawa. Nah, seperti orang Jawa itu sebenarnya terahnya siapa sih? Ya. Zaman Sakadipa, setelah itu muncul namanya zaman Jawa Dwipa. Untuk Pulau Jawa. Sumatera Swarnadipa.
Nah, pada zaman Jawa Dwipa ini, konon ceritanya, bumi Jawa ini kan gonjang-ganjing. Makanya ada suluan itu. Jadi Goro-Goro kedua, Nusantara kedua, itu diawali dengan bumi gonjang-ganjing tadi. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, katon lir kincange ngalis, risang mawe kandrong sabarang katulu, dan sebagainya. Nah, pada waktu itu, dalam sejarah yang panjang, Pulau Jawa itu kan goyang. Ya, goyang. Kalau ada angin dari barat ke timur, kalau ada angin dari timur ke barat, terus begitu. Ya, bahkan dalam satu hikayat tertentu, kenapa begitu? Karena kekuatan gaib itu ada di selatan, versi yang lain ya. Maka agar tidak goyang, maka dibuatlah kegaiban di utara. Sehingga sekarang sudah seimbang. Tetapi dalam cerita itu, awal mula nasabnya orang Jawa, Pulau Jawa. Ya, itu sudah sekian ratus tahun yang lalu. Bahkan sekian ribu tahun yang lalu. Cerita itu. Jadi pada waktu Pulau Jawa gonjang-ganjing tadi itu, dalam wayang tadi yang diyakini itu ada, Sang Hyang Guru itu bingung di kahyangan sana. Maka disuruh turun anaknya. Namanya Bathara Wisnu bersama Laksmi, istrinya. Laksmi itu artinya cantik ya. Jadi mungkin istrinya cantik. Ke dunia. Untuk apa? Ke dunia ini untuk menghentikan gonjang-ganjingnya Pulau Jawa. Caranya gimana? Dipaku saja. Nah, gitu ceritanya. Bathara Wisnu datang ke dunia ini bawa paku. Menurut Mas Samsu, besarnya paku seberapa? Besarnya sebesar Redi Tidar. Gunung Tidar itu. Itu paku dari kahyangan yang dibawa Bathara Wisnu untuk menghentikan Pulau Jawa, dipaku di situ. Jadi paku ning Pulau Jawa dalam sejarah itu awalnya ya Redi Tidar itu. Sebagai pakunya ya. Sebagai pakunya. Ya, makanya turunnya Bathara Wisnu itu akhirnya turun temurun sampai Bathara Wisnu Laksmi sampai Joko Sedono, Dewi Sri sampai ke Kediri itu ada namanya Panji Asmoro Bangun, Galuh Condrokirno dan semuanya. Dari situ Mas Samsu, bagi mereka yang percaya, nasabnya orang Jawa itu Dewata, Bathara Guru. Ya. Lah pada waktu Wisnu datang ke dunia, yang mendampingi siapa? Hyang Ismoyo, Semar, dan Hantogo, Togok. Hantogo ini dikodratkan untuk mengasuh yang jahat, yang Ismoyo dikodratkan mengasuh yang baik. Maka Semar itu namanya Kyai Lurah Semar, Bodronoyo Noyo Hantoko, Dyah Kunto Prasonto, Yo Asmoro Santo. Nah, jadi orang Jawa ini itu yang ngomong Kyai Lurah Semar, Asmoro Santo. Satu figur yang cinta dengan kesucian. Asmoro itu cinta, Santo itu suci. Noyo Hantoko, Noyo itu ulat, Hantoko pati, yang sudah paham tentang hidup dan mati. Bodronoyo, Bodro rembulan, Noyo ulat, wajahnya indah seperti bulan. Itu dalam versi orang-orang yang percaya orang Jawa, Semar Ismoyo itu sebagai pamonging tanah Jawa. Mana tanah Jawa itu? Tanah Jawa itu ya Sakadwipa itu. Sampai India sana, sampai Cina sana, sampai Bangladesh, sampai Nepal sana, itu. Sampai Kamboja, ya, Vietnam dan sebagainya sekitar sana. Sampai Nusantara ini.
Yang ngomong itu orang Jawa yakin itu. Ya. Makanya jangan heran pada waktu jayanya Kadiri Doho itu, ya, yang sekarang baru diresmikan lapangan internasional bandara itu ya. Itu wajar. Wajar karena Kediri itu tempatnya namanya Sri Aji Joyoboyo. Islam sudah masuk di sana. Hindu, Buddha, Islam, Kapitayan jadi satu, penghayat jadi satu. Bergumul di sana. Ya. Makanya perlu untuk difahami lagi sebenarnya wayang itu opo mung cerita, opo kasunyatan. Tapi itu bisa kita pahami sebagai kenyataan. Buktinya apa? Di situ di mana itu? Di Wonosobo itu ada candi-candi Pandowo. Lo kok ono nang kono? Kok gak ning India kono? Ya. Ya. Ingat pada waktu Sakadipa itu konon India juga sudah masuk dalam Nusantara pertama. Makanya kalau kita membaca sejarahnya Sri Aji Joyoboyo, ya itu kan dari Hindu Buddha, Mataram Hindu turun kepada Dharma Masa Teguh, turun sampai pada Kahuripan, turun sampai pada namanya Airlangga, Airlangga turun namanya Joyoboyo. Joyoboyo itu keturunan Nabi Adam. Nasabnya. Ya. Sampai ke sana. Sehingga kalau itu diyakini oleh orang Jawa, pertama orang Jawa itu anak cucunya dewa. Terlepas makna dari dewa itu apa, nanti akan ketemu itu. Entah kapan ya. Makanya Joyoboyo itu kan bapaknya namanya siapa? Gendroyono. Eyangnya, bapaknya Gendroyono namanya Yudoyono. Yudoyono anaknya Parikesit. Parikesit anaknya Abimanyu. Abimanyu anaknya Arjuno. Arjuno anaknya Pandu. Pandu anaknya Wiyoso. Wiyoso anaknya Polosoro. Polosoro anaknya Sakri. Sakri anaknya Sekutrem. Sekutrem anaknya Parikenan. Parikenan anaknya Brahmani. Brahmani anaknya Brahmo. Brahmo itu bisa apa? Ibrahim ini ya. Brahmo. Brahmo anaknya yang tunggal. Yang tunggal anaknya yang menang. Yang menang anaknya yang guru. Tadi itu Broro guru tadi itu ya. Yang guru anaknya Nuroso. Nuroso anaknya Nur Cahyo. Nur Cahyo anaknya Nabi Sis, ya, Anwas itu. Nabi Sis anaknya Nabi Adam. Ya. Terahnya semacam itu. Sehingga kalau kita mau berkejar-kejaran terah, Jawa jauh sebelum orang bingung terah-terah itu. Ya. Itu sudah punya terah sendiri. Ribuan tahun yang lalu. Ya. Ya, tentu saja sekarang ini buku ini menjadi bahan renungan ya dan bahan penelitian ya. Seperti apa kok sampai muncul semacam ini? Ya. Betapa pentingnya terah itu menurut orang Jawa pada waktu itu. Makanya ada istilah aku, bapak, mbah, buyut, cangga, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, kelupak sente, tebok bosok, gali asem. Terus ke sana. Ada kaitnya dengan Sri Aji Joyoboyo. Dan Sri Aji Joyoboyo itu berkembang. Bisa jadi ya kita ini juga masih terahnya Bathara Guru itu. Ya. Yang ditarik itu tadi ya. Iya, kalau tarik ke sana. Sekarang kan rame nih di media massa itu. Terah apa itu? Terah Wali Songo, terus terah apa? Ya mungkin kalau Wali Songo adalah kira-kira nyerempetnya dengan konsep ini ya, cara-cara konsep ini. Ya, untuk menuju pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan.
kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang terah nasab. Nah, Kirianto, kita lanjutkan. Kalau tadi ada terah secara biologis dan gaib, sebenarnya apa sih pengaruh dari terah ini terhadap kehidupan bermasyarakat, kehidupan manusia ini? Ya, secara manusiawi, secara alamiah memang kita itu kan ingin ya untuk bergandengan dengan manusia lainnya. Dan gandengan dengan manusia lainnya itu ya wujudnya yang pernah melahirkan kita. Itu yang paling strategis ya. Karena kan konsep eksistensi manusia itu yang pertama ketidakpastian. Hidup itu kan tidak pasti. Kita nanti dari sini, kita keluar di sana mau apa? Nggak pasti. Bisa jadi nanti teman-teman di luar sana ada yang kita ikut. Bisa jadi kita keluar terus pulang. Kan nggak pasti ini. Ya. Yang kedua, kodrat manusia itu ketidakberdayaan. Semua orang, konsep terah dan nasab yang sekarang dipelajari, itu kan dalam rangka untuk mendapatkan keberdayaan, kepastian. Sehingga sekolah nasab, atau sekolah arkeologi, atau sekolah filologi, atau sekolah sejarah, atau sekolah budaya, itu kan dalam rangka menutup ketidakpastian dan ketidakberdayaan yang dimiliki secara kodratiah manusia. Setelah sekolah semacam itu ada kelemahannya nggak? Ada nggak? Ada. Disitulah manusia mulai mau bekerja sama dengan orang. Le aku dewean aku sekolah dhuwur ngene. Kok sih kurang ya ilmu itu. Maka saya mencari teman. So pengerti aku karo Mas Samsu sing biasa aku dewean nggak beres, dengan Mas Samsu jadi beres. Nah, cara berpikir itu sudah mulai ada. Membuat satu bentuk sistem sosial. Saya sebagai ini, Mas Samsu sebagai ini sebagai ini dan sebagainya dalam rangka untuk mencapai ini. Yang paling dekat dalam rangka untuk mencapai cita-cita bersama akhirnya bermasyarakat itu ya terah, jalur keturunan. Awalnya seperti itu. Karena jalur keturunan itu kan lebih pasti timbangannya kumpul karo wong sing nggak jelas. Ya. Nah, ya dengan keluarga saya. Maka yang sampai sekarang Mas Samsu di Indonesia ini, di Nusantara, kenapa sih orang-orang tidak maju-maju? Ya, karena terah nasab aliran biologis ini tetap digunakan dalam konteks apa dalam konteks berusaha. Wis masuk gak apa-apa kowe sik ponakanku. Ini nggak boleh ini. Ya, ini yang sekarang ini ya. Jadi mestinya sekarang dikembangkan jangan membesar-besarkan nasab terah dalam konteks kehidupan itu. Tapi besarkan tentang profesional. Kan begitu. Tapi kalau memang dikodratkan secara nasab pun dia profesional nggak jadi masalah. Memang kita punya sejarah itu. Sejarah nasab itu. Sekarang kalau kita dengarkan ini kan ini sudah kelewatan ini. Ya. Ada yang mengatakan di dalam media itu bahwa orang yang buruk sekalipun, bodoh sekalipun kan begitu ya, gitu. Tapi kalau nasab saya gitu, itu akan lebih terpuji daripada orang-orang lebih terpuji daripada 700 atau 70 orang yang pandai-pandai tapi di luar nasab saya. Ini kan nggak bener ini, ya. Itu bahaya itu. Karena yang bodoh pun akan dimasukkan di dalam kelompok usaha. Nggak profesional itu. Nah, orang Jawa nggak gampang ini untuk menciptakan rasa profesionalisme ini. Dan ini yang dimasuki oleh Belanda pada waktu itu untuk agar kalian itu asik dengan nasab. Ya. Tanpa melihat profesionalisme. Sekarang jadinya
Berarti pengaruh keyakinan tentang nasab itu kuat sekali, Irianto. Masih kuat. Dan makanya orang Jawa khususnya sederhana, ya, bahwa untuk menghancurkan bangsa Jawa, Jawa itu Nusantara tadi ya, ya. Ini sudah pada Nusantara yang kedua, ya, yang kedua raja-raja itu. Raja-raja itu kan ternasab. Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4 itu kan nasab. Kuat ini. Ya. Sampai sekarang sangat kuat. Bahkan pada waktu keseharian pun kalau Mas Samsu melihat di keraton-keraton itu, duduk antara nasab yang pertama, sang raja katakan begitu ya, yang dengan yang berikutnya itu kan berundak begitu. Ya, berundak. Pakaiannya pun berbeda. Makannya pun berbeda. Piringnya pun berbeda. Ya. Ini dinikmati oleh orang Jawa. Ya, memang saya itu orang seperti ini, raja itu orang seperti itu. Ya. Makanya jangan heran apabila ada bencana di Nusantara ini, di Pulau Jawa katakan ya. Itu dulu dikatakan bahwa sebagai satu peringatan dari leluhur kita, dewa-dewa tadi. Ada peringatan bahwa nasab saya yang pertama, raja tadi, sedang menyimpang dari petuah leluhur sebelumnya. Ya, turunannya itu ya, yang iya, menyimpang. iya, menyimpang kan. Apa akibatnya? Bumi goncang, gunung meletus. Itu peringatan. Kowe keliru ngaturmu rakyat ngono kuwi. Atau, nah ini atau biasanya yang banyak yang atau ini. Atau rakyat sudah tidak percaya lagi kepada rajanya. Ya, maka gunung meletus, ya, lautan ke daratan. Dua ini yang sampai saat itu bisa jadi masih dipertahankan itu. Kalau ada bahaya besar gini bisa jadi saya salah. Untuk menyelesaikan apa? Saya harus minta maaf pada raja saya. Padahal ini gejala alam. Kan bisa begitu. Ya, tapi karena kita sudah punya keyakinan semacam itu, ya sudah. Inilah. Ini yang diperhatikan oleh bangsa-bangsa luar, ya, untuk dicari kelemahannya. Sistem nasab terus dipertahankan, ya, sistem raja-raja itu. Satu sisi, Belanda membangun sistem nasab juga yang lebih hebat daripada nasab ini. Tandingan ya. Tandingan tapi menghancurkan nasab ini. Sekarang ini, dalam pemahaman saya sebagai orang yang bergerak dalam bidang budaya, nasab-nasab yang melalui manusia biasa ini kan manusia biasa ini, raja-raja ini ya, ya, sekarang harus digerus oleh nasab-nasab ahli surga. Wah, lebih hebat kan? Raja tidak bisa menghantarkan rakyatnya ke surga. Nggak ono cerita raja itu hanya memuliakan bagaimana bangsa rakyatnya. Tapi nasab yang ini tidak. Ya. Ini sampai tembus ke alam akhirat sana. Ya. Seolah-olah dia yang pegang kunci surga. Ya. Satu sisi bangsa Jawa ini sudah punya sistem nasab untuk kemuliaan duniawi ini. Ya. Dibiarkan ini. Tapi dicarikan sistem nasab yang bisa untuk menimbun ini. Caranya bagaimana? Kemampuannya harus lebih. Apa kalau gitu jargonnya? Kemarin kita berbicara kata itu. Nasabku pemegang kunci surga. Sejelek-jelek nasabku, ya masih lebih mulia daripada nasabmu. Nasabku itu raja-raja ini loh. Inilah Mas Samsu yang saya katakan minggu yang lalu, ya, bahwa apa tadi itu ukara kuwi, kata-kata itu kekuasaan. Jadi ini dalam rangka bermain politik, ya, membangun konflik, ya, dan konflik itu dengan kata-kata. Apa kata-katanya? Ahli surga. Jadi ramenya sekarang itu hanya orang berebut surga loh ini. Ya.
Kalau kita tidak mau tahu dengan itu, dengan melalui jalurnya Sri Aji Joyoboyo, santai kita. Dan orang Jawa santai. Ya. Yang ribut itu kan orang-orang yang dari Timur Tengah itu. Ya, yang masing-masing nasabnya ke sana. Tapi kalau ini diyakini benar dan sebagian orang mengatakan ini benar, ya sama-sama kepada yang Islam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu ya lewat sini saja. Toh di situ ada yang guru, ada Nur Cahyo, ya. Bisa jadi Nur Cahyo itu siapa? Ya. Ini maka bahaya. Ini sangat bahaya. Karena apa? Karena bangsa ini sudah dipotong dari akar kebudayaannya. Ditenggelamkan, maka tenggelamlah bangsa ini. Bentar lagi tenggelam bangsa ini. Apabila akar kita, terah nasab kita, bangsa Jawa ini ditenggelamkan oleh nasab itu. Tenggelam sudah ini. Di sini Mas Samsu tugas pemerintah. Ya, untuk bagaimana bahwa kita itu bangsa besar yang memiliki jalan-jalan sendiri yang dibangun sejak Sakadwipa sampai Jawa Dwipa, Suwarna Dwipa, dan Dipa-Dipa yang lainnya. Jangan dihilangkan ini. Ya, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang terah nasab. Ya, kita lanjutkan, Kirianto. Kita itu sering sekali berbicara tentang budaya Jawa, keunggulan, keluhuran, dan semacamnya lah, Kirianto, di acara Titik Pencerahan ini. Nah, ketika menghadapi gencatan, terah-terah nasab-nasab yang dari luar, mampu tidak kira-kira bangsa kita ini untuk harus mampu. Harus mampu. Makanya begini Mas Samsu, ini tafsir ya. Pada saat dulu zamannya Sakadwipa menuju Jawa Dwipa itu ada Redi Tidar, muncul dari zaman Saka itu kan akhirnya muncul namanya Aji Soko. Aji Soko itu di Nusantara zaman Saka itu, bukan dari mana-mana. Ya, yang memunculkan kecerdasan tentang Hono Coroko Dotosowolo itu, yang menghancurkan Raja Dewoto Cengkar itu. Ya, Dewoto itu kekuatan, Cengkar itu buruk. Jadi yang menghilangkan keburukan di Nusantara itu ya orang Nusantara. Yang dipandegani oleh namanya Dewoto Aji Soko. Bukan dari mana-mana. Ini kan persaingan, kalau saya mengatakan persaingan surgawi. Nasab-nasab yang datang dari luar itu sebenarnya kan nasab yang masuk ke alam surgawi. Kirebutan. Lah orang Jawa dalam konteks sejarah ini mestinya nggak usah, ora usah kengguh marang babakan koyo ngono kuwi. Karena kita sudah punya terah sendiri. Ya lebih baik kan terah yang terbatas saja. Ya, terah-terah itu. Dan kalau toh diiming-imingi kita dengan kunci surga. Loh, kita itu sudah di surga. Kenapa bingung kunci? Tadi itu loh. Sakadwipa, Swargaloka, Sokowati, Janaloka. Itu artinya kan taman yang indah. Dalam konteks agama, ya, itu artinya kan juga taman yang indah. Surga itu ya. Iya. Itu loh. Jadi ketinggalan kalau orang itu memegang pintu surga. Dalam konteks sejarah Jawa tadi itu. Kenapa? Karena kita sudah ada di Swargaloka. Sudah ada di dalamnya gitu loh. Tidak perlu kunci lagi. Enggak perlu kunci lagi, kita sudah masuk. Gitu loh. Jadi mereka yang masih katakan ngiming-ngimingi kunci. Aku sih nggawa kunci. Ini logikanya. Kita nggak butuh kunci. Karena aku guys melebu gitu lah. Itulah
pada waktu Nusantara pertama, ya, meskipun kita dihukum pada periode awal Nusantara kedua, ya, dengan tsunami tadi, akhirnya kita punya sistem raja-raja, dihukum terus oleh Tuhan. Belanda masuk itu kan menghukum itu sebenarnya, ya. Kita dihukum. Terus raja-raja selesai, sampailah kita sepakat dengan Sumpah Pemuda itu, akhirnya kita merdeka, diberi ilham oleh Tuhan, ya. Siapa yang diberi? Namanya Bung Karno. Dari mana? Dari timur. Makanya Bung Karno dikatakan sebagai putra Fajar. Secara biologis dia putra dari Jawa Timur, tapi secara mistis kegaifan sebenarnya dia itu putra dari timur sana. Artinya putra yang menerbitkan harapan baru. Dari mana? Dari Indonesia. Indi, ya. Bung Karno mendapatkan ilham. Apa ilhamnya? Ilhamnya kata-kata. Ingat, kita minggu lalu ya berbicara dengan kata ya, ukoro. Nah, ukoro itu kata-kata, kata-kata mistis, kata-kata hebat dari timur yang namanya Pancasila. Ilham itu, ya. Akhirnya sekarang ini orang-orang di timur, di barat ini sebenarnya menjalankan perintah ilhamiah dari timur. Jadi bangsa Jawa ini, bangsa Nusantara ini bukan bangsa gemen-gemen. Sejarahnya semacam itu. Dan sudah teruji. Sudah teruji. Bukan hanya diuji oleh manusia, kalau Belanda dan sebagainya itu ujian manusia. Bisa kita lawan. Kalau tsunami, meletusnya Krakatau, meletusnya Toba, nggak bisa kita lawan. Kita harus sudah tunduk betul pada waktu itu. Ya, ujian Belanda itu hanya ujian manusia, bisa kita lawan. Ya, yang begitu kadang-kadang tidak masuk akal kita bisa mengalahkan Belanda, Inggris yang semacam, Jepang semacam. Buktinya bisa. Ya. Bahkan pada zaman Nusantara II kita pernah mendengar, ya, sering kita mendengar bangsa besar namanya bangsa Mongol itu ya, Mongolia, Tartar itu bisa mengalahkan sebagian besar dunia dari Eropa sampai Timur Tengah. Bani Abbasiyah dikalahkan. Ternyata dia kalahnya dengan siapa? Dengan bangsa Jawa. Ya. Ingat kalau Mongol itu kan sudah di sana, di ujungnya Cina sana, ya, tidak masuk dalam bangsa Jawa. Yang bisa mengalahkan bangsa Jawa, ya, zamannya sejarah Singasari dan Majapahit itu, ya, terlepas bagaimana caranya, yang jelas kalah dia. Ya, kalau saya memahami ya kehebatan kerjasama yang kompak antara Wiraraja, siapa Lembu Suro, terus siapa lagi Ronggolawe, ya, Raden Wijaya, kekompakan. Jadi bangsa ini bisa mengalahkan Mongol, itu artinya apa? Ahli strategi. Apapun orang mengatakan, buktinya kalah dia. Sehingga kalau ada renik-renik seperti ini, bentar lagi selesai. Ya, kalau yang tidak mau diatur, masukkan penjara. Kalau melawan tembak, gitu aja. Gitu. Dan itu mungkin akan terjadi juga. Mungkin akan terjadi semacam. Ya nggak apa-apa, ini perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan untuk masuk dalam Nusantara ketiga. Harus dibersihkan. Ya, ini menarik sekali pemirsa. Ketika di titik pencerahan ini muncul istilah baru, yaitu Nusantara 1, Nusantara 2, dan Nusantara 3. Nah, ini Irianto dan ingat, Mas Samsu, orang Jawa itu kalau sudah Purwo, Madya, Wasono terakhir, harus jaya. Itu harus. Ning dunya kanggo ning dunya saka ngendi, ning dunya kongkon ngopo, jur mbeluk baline marang ngendi. Udah, nabi-nabi 3 kali sempurna. Ingat, ini Nusantara ketiga, sempurna. Nusantara ketiga. Rawe-rawe rantas, malang-malang tuntas. Siapa yang mengganggu Nusantara ketiga ini,
hilang. Harus ada ketegasan. Harus ada ketegasan. Dan insya Allah itu ada. Ya, kira-kira apa yang akan menjadi agenda besar ini bagi masyarakat ini? Ya. Kira-kira apa, Ki? Ya, kita kembali kepada jati diri. Jati diri bangsa Nusantara yang saya ceritakan tadi itu. Bahwa kita ini sebagai satu bangsa besar yang sudah diberi ilham. Jadi kita mengatur negara itu ilham loh. Ya. Bung Karno nggak punya ide. Kenapa? Karena dia menjalankan ilham. Semuanya. Apa ilhamnya? Pancasila. Udah nggak usah mikir. Teruskan ilham itu. Karena pengejawantahan ilham ada pada kalian, presiden-presiden itu. Ya, menarik sekali. Mudah-mudahan ini juga bisa mendengarkan streaming YouTube. Ya. Bukan, kita bicara hari ini bukan main-main ya. Ini di hari kemerdekaan ya. Dan ini kan kita tidak sengaja harus berbicara itu ya. Ya karena harus mengalir saja. Ya, mungkin itu juga ilham juga. Ya, jadi ilham itu. Cuman ya kalau toh ada dari sekian pembicaraan kita yang kurang berkenan di hati pemirsa, kita mohon maaf ya. Ya, pemirsa, waktu juga tidak mengizinkan untuk kita berbincang-bincang lebih panjang. Mudah-mudahan di episode depan kita bisa bertemu lagi dengan satu tema yang setara atau lebih menarik lagi. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.